Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Syafi'i. Kali ini di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS online, Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan cara belajar efektif. Nah, sebelum ke cara belajar efektif, tentunya kalian harus menyimak paparan dari Bapak berkaitan dengan cara belajar efektif. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara belajar efektif, tentunya kalian harus paham dulu apa sih belajar ya. Selama ini kita sering mendengar kata-kata belajar, tetapi sudahkah kita paham apa sih makna belajar itu? Nah, belajar itu adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari terampil menjadi terampil ya, dari tidak terampil menjadi terampil ya. Ini adalah konsep atau pengertian dari belajar. Sehingga di sini ada perubahan sikap. Itu ciri dari belajar. Nah, ada 3 aspek perubahan di dalam belajar. Jadi ketika kalian mengatakan, "Oh, saya sudah belajar, Ma, saya sudah belajar, Pak." Ya, ayah, bunda, saya sudah belajar. Nah, perkataan kalian sudah belajar itu perlu dicek dari 3 aspek perubahan. Yang pertama, ya, bahwa ketika kita sudah merasa belajar, berarti ada perubahan secara afektif. Apa itu? Sikap, ya. Sehingga nanti ada perubahan dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Contohnya seperti apa? Dari ketika kalian malas bangun pagi, kemudian sudah tahu bagaimana keuntungan bangun pagi, maka di situ ada perubahan sikap. Kalian akan bangun lebih pagi ya. Yang tadinya malas-malasan bangun pagi berubah menjadi senang bangun pagi. Berarti kalian sudah mengalami proses belajar. Yang kedua, itu ada proses kognitif, perubahan kognitifnya. Ya, apa itu? Ada perubahan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini perubahan secara kognitif, gitu ya. Berikutnya ada perubahan secara psikomotor. Maksudnya apa? Nah, ada perubahan yang tadinya kalian tidak terampil menjadi terampil. Ya, sebagai contoh, misalkan nih, Bapak contohkan, ini yang sekarang semarak ya dari siswa usia sekolah keranjingan game online. Nah, di situ berbagai macam perubahan kalian fokus mempelajari game online itu terjadi. Ya, yang tadinya tidak tahu game online A misalkan jadi tahu. Ya, itu ada proses perubahan belajar. Kemudian yang tadinya tidak bisa mengoperasikan menjadi terampil mengoperasikan. Nah, itu adalah efek atau dampak dari perubahan belajar. Ya, harapannya ketika kalian bisa belajar melalui game online, maka ada perubahan perilaku ya, positifnya menjadi muncul, negatifnya menjadi hilang. Itu harapannya. Nah, itu contoh saja ya, meskipun game online bukan konteks belajar yang sesungguhnya. Lalu bagaimana sih cara belajar yang efektif itu? Terkadang kita sudah belajar seharian full, tapi kok mendadak lupa lagi dan lain sebagainya. Tentunya kalian harus paham ya bagaimana cara belajar yang efektif sehingga hasil dari belajar ini dapat dirasakan, kemudian ilmunya dapat disimpan di memori jangka panjang kita ya. Menurut para ahli, yang pertama bahwa kita akan belajar efektif kalau kita melakukan pengulangan berkala, berulang-ulang. Jadi apa yang kita pelajari kita ulang ya. Kita ulang-ulang saat itu, sehari kemudian, dan seterusnya. Yang kedua, ya supaya kita bisa belajar secara efektif, nah kamu harus bisa menemukan gaya belajarmu sendiri. Ya, temukan gaya belajarmu sendiri. Maksudnya apa? Setiap orang unik, punya gaya belajar sendiri. Ada yang memang cepat menangkap pelajaran dengan mendengarkan musik, dengan melihat video, ya, dengan bergerak, seluruh anggota badannya misalkan sambil bergerak. Nah, ini kamu harus bisa rasakan kapan
dan ketika apa saya akan mudah menangkap materi pelajaran. Ya, jadi temukan gaya belajar ya. Berikutnya, ini harus kamu di malam hari tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup atau tidur yang cukup ini akan membantu tubuh kita rileks ya, kemudian otak kita juga refresh sehingga apa yang kita pelajari akan kita rasakan masuk ke dalam memori jangka panjang kita sehingga tidak mudah lupa. Berikutnya yang keempat, tentunya ketika belajar kamu harus fokus konsentrasi ya. Nah, konsentrasi ini akan mempercepat otak kita menangkap informasi yang diperlukan saat belajar. Ya, utamakan konsentrasi. Nah, contohnya ketika main game online nih, yang suka game online, saat konsentrasi kalian begitu cepat menguasai permainan itu ya. Itu contoh. Maka gunakan dalam kondisi belajar konsentrasinya atau fokusnya, pikirannya difokuskan kepada materi yang akan dipelajari. Yang berikutnya, yang kelima, terapkan teknik Pomodoro ya. Aduh, teknik Pomodoro kayak semacam label atau spanduk tukang bakso dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, berdasarkan para ahli, teknik Pomodoro itu sangat efektif. Apa sih teknik Pomodoro nih? Nah, yang pertama teknik Pomodoro ini kalian tentukan apa yang mau dipelajari. Ya, misalkan saya akan belajar matematika, tentang apa? Tentang perkalian. Maka kalian tetapkan, oh saya akan belajar tentang perkalian. Lalu apa? Siapkan alarm ya melalui jam waker atau stopwatch atau handphone ya. Nah, kalian pasang 25 menit alarm ya. Nah, ketika itu sudah dipasang, kalian lakukan proses belajar tadi, belajar perkalian selama 25 menit sampai dengan alarm menyala. Nah, ketika alarm menyala, ya kalian istirahat sejenak. Ya, lebih kurang 5 menit ya. Setelah 5 menit pasang lagi alarm 25 menit, belajar lagi ya. Setelah belajar 25 menit kalian istirahat lagi. Begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan teknik Pomodoro. Lalu yang keenam, ya belajar efektif juga dapat kalian lakukan dengan cara apa? Menyelesaikan hal sulit terlebih dahulu. Ya. Loh, kok beda ya? Padahal kan kita harus menyelesaikan hal-hal yang mudah dulu. Kenapa ini hal yang sulit? Nah, begini anak sekalian, ada berbagai hal ini di luar dari konteks yang umum. Kalau umumnya kita belajar dari hal yang mudah ke yang sulit, ayo kita coba sekarang pelajari yang sulit dulu. Ya, dengan mempelajari yang sulit terlebih dahulu, ketika kita mampu menguasai, maka rasa percaya diri kita akan meningkat. Sekaligus juga hal-hal yang mudah akan tentunya kita kuasai. Ya, ini pemikiran di luar yang umum ya. Kalian boleh coba. Yang ketujuh, nah, tentunya dalam masa kejuruan kan harus bisa berolahraga ya di pagi hari. Kemudian saat jenuh pula kalian bisa melakukan meditasi ya, cara dengan mengatur pernapasan gitu ya dan lain sebagainya. Lalu bisa juga bersosialisasi, komunikasi dengan saudara, teman dan lain sebagainya ya. Bercengkrama dengan orang tua saat kalian belajar mengalami kejenuhan. Gitu. Agar apa? Agar ada relaksasi di dalam tubuh kita. Berikutnya, belajar di lingkungan yang kaya visual. Artinya gambar-gambar ya, mungkin lingkungan-lingkungan yang segar, yang bisa tampak oleh mata, bervariasi, indah. Ini akan membentuk lingkungan yang nyaman untuk belajar, sehingga kita akan mudah menyerap materi yang kita pelajari karena kondisi lingkungannya nyaman, tenang, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, ya belajar itu harus menyenangkan, ya, tapi juga harus serius. Ya selama ini kalian tanya pada diri sendiri, ya, belajar itu bisa nggak kalian kondisikan menyenangkan atau belajar itu menjadi sebuah beban? Ya kalau belajar menjadi sebuah beban, maka otak kita akan senantiasa ya berkata bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Nah, maka ubah pola pikir kita bahwa belajar harus menyenangkan. Ya, kelola suasana hati, gitu, santai tapi juga serius.
10. Belajar dengan interval. Maksudnya seperti apa? Nah, belajar ini kalian harus bisa mengatur waktu. Ya, misalkan belajar bahasa Indonesia. Oh, saya hari Senin belajar bahasa Indonesia. Ya, jam berapa? Jam 8 malam sampai jam 9 malam. Maka ini harus diulang. 2 hari kemudian kalian tetapkan jadwal belajar bahasa Indonesia di waktu dan jam yang sama. 2 hari ya, setiap 2 hari, dan seterusnya ya. Seperti itu. Oh, masih ada. Ya. Yang ke-11, 30% membaca dan 70% mengulangnya. Belajar tidak akan lepas dari proses membaca. Hanya kalau kita belajar, misalkan kita targetnya 1 jam ya. 1 jam 60 menit. 60 menit. Berarti nanti kalian bagi 30% dari 60 menit itu adalah 18 menit. Ya, artinya materi yang akan kalian pelajari saat itu dibaca berulang-ulang selama kurang lebih 18 menit. Bersabar. Ya, bersabar, 18 menit dibaca, diulang ya. Setelah 18 menit ya kamu latih kembali tanpa melihat teks ya, buku teks atau buku sumber. Tapi kamu pindahkan ya proses membaca tadi ke dalam otak kita. Terus diingat-ingat, diulang-ulang ya. 70%. Artinya kalau 1 jam, kalau 60 menit kita menargetkan belajar suatu materi, 18 menit kita membaca diulang-ulang. Kemudian sisanya 42 menit lebih kurang kita mencoba mengingat kembali ya. Tentunya ini harus fleksibel, bukan berarti 18 menit kita tetapkan membaca gitu ya. Nah, kalau memang kita merasa jenuh, kita boleh mengingat ya. Kemudian baca lagi, mengingat lagi dan seterusnya. Ini 30% membaca, 70% mengulangnya. Lalu lakukan tes diri, tentunya latihan ya, penguasaan itu akan lebih cepat kita menguasai proses pembelajaran. Dan yang ke-13, jangan memaksakan diri ketika kondisi lagi nggak mood ya, atau bahasanya bad mood. Ya, kalau bad mood itu jadi relax. Nah, jangan lupa belajar harus semangat. Nah, ini tentang bagaimana cara belajar efektif. Kalian boleh ulang-ulang materi ini, kemudian terapkan. Kalian akan memastikan diri bahwa akan ada perubahan yang sangat luar biasa terhadap diri kalian. Asalkan tekad, niat, bersabar, dan terus lakukan secara berulang-ulang. Ya. Nah, tadi disampaikan ada bagaimana cara agar belajar efektif, salah satunya adalah olahraga. Ya, nah sekarang sudah banyak bermunculan tuh senam otak, ya, olahraga bagi otak. Nah, ini tentunya ada berbagai manfaat, ya, diantaranya bisa mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas, pikiran lebih fresh tadi ya, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan rentang perhatian, gitu, mempercepat proses informasi, mengirimkan nutrisi dan oksigen. Nah, jadi ketika kalian merasa ada hal kejenuhan, maka iringi dengan olahraga, gerak-gerakan badan kita agar rileks kembali. Nah, senam otak bisa juga kalian padukan dalam konteks belajar. Yuk, salah satu senam otak nih yang mungkin sudah pernah kalian lakukan ya di SD oleh Bapak Ibu guru. Yang lain mudah-mudahan di sini juga kalian bisa terapkan. Ya. Yuk, nikmati ya segala bentuk proses pembelajaran, kalian harus bisa menikmati. Nah, ini salah satu contoh senam otak. Ya, boleh mengikuti. Itu ya, ini adalah bentuk contoh senam otak. Asik bukan? Ya, kalau dalam kondisi kejenuhan kita belajar, kita selingi dengan senam
dengan otak, salam tugas kembali. Ya. Oke, Bapak cukupkan ya. Itu hanya contoh saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada berbagai teknik belajar. Yang pertama, sistem kebut semalam. Nah, sistem kebut semalam ini kalau kita ibaratkan ya, gelas berisi air ini adalah sebuah buku, kemudian tangan kita adalah mata kita, lalu gelas yang kosong adalah ibarat otak kita ya. Nah, ketika kita menggunakan sistem belajar kebut semalam, besok mau ulangan, kita malamnya baru belajar dengan begitu banyak materi, tentunya akan tidak efektif ya. Nah, maka meluber nih pengetahuan yang ada di buku kalau kita tumpahkan saat itu seketika semalaman, maka gelas yang tadinya kosong ini mungkin tidak penuh ya, malah akan luber kemana-mana ya. Nah, seperti itu ya. Ini teknik belajar yang tidak disarankan. Ya. Baik, berikutnya teknik belajar yang kedua. Nah, teknik belajar ini namanya teknik belajar Podomoro ya. Nah, bagaimana? Pertama tentukan teknik, tadi Bapak sudah singgung ya. Pasang stopwatch ya 25 menit. Lalu fokus belajar tadi selama 25 menit. Lalu setelah itu istirahat 5 menit, pasang lagi 20 menit dan seterusnya. Nah, setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15 sampai 30 menit. Nah, ini tentunya bisa kamu lakukan. Teknik belajar yang ketiga ini adalah teknik payment ya. Bagaimana penerapan teknik payment ini? Nah, misalkan kamu belajar sebuah topik, setelah dipelajari kamu ajarkan kepada orang yang belum tahu atau yang memiliki pemahaman yang kurang. Ya, setelah itu apa? Ketika diajarkan kamu rasakan bagian materi apa sih yang kamu agak sedikit kesulitan menyampaikan kepada orang atau teman dan sebagainya. Maka nanti itu kamu pelajari bagian tersebut secara berulang-ulang, sampaikan lagi ke teman. Nah, ini teknik payment ini identik dengan belajar, mengajar sambil belajar atau belajar sambil mengajar ya. Oke, selesai. Nah, jangan lupa kamu harus bersyukur bahwa kamu masih bisa belajar dalam kondisi pandemi seperti ini meskipun tidak sepenuhnya belajar tatap muka. Nah, jangan lupa untuk senantiasa tersenyum karena senyum kamu merupakan ibadah dan setiap ibadah Allah akan balas. Mudah-mudahan dengan banyak tersenyum kamu senantiasa sehat, ilmumu bertambah. Satu lagi, ayo kita sama-sama raih kebahagiaan ya dengan mencari ilmu. Tentunya salah satu kuncinya tujuan hidup kita adalah mencapai bahagia, baik bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Mudah-mudahan MPLS-nya dapat kalian rasakan ya, menjadi wawasan awal kita memasuki sekolah di SMP Negeri 1 Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.